selamat pagi, smart listener. Kembali kita berada di program acara Indonesia Sepekan, sebuah program acara yang kami hadirkan selama seminggu sekali ya, yang membahas apa saja yang terjadi di Indonesia saat ini. Dan acara ini atau program ini didengarkan di seluruh jaringan Smart FM Network yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Lembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado, juga Surabaya pastinya. Dan acara ini juga live secara on air di radio Smart FM dan melalui YouTube juga di Smart FM. Anda bisa menyaksikannya melalui YouTube Smart FM. Baik, untuk hari ini kita membahas atau kita akan ngobrol mengenai Surabaya sambut pelonggaran masker di ruang terbuka. Nah, berkaitan dengan hal ini, seperti kita tahu bahwa pelonggaran penggunaan masker ini telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan sudah diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Pemberlakuan pelonggaran memakai masker ini mulai berlaku efektif ya pada hari kemarin tanggal 18 Mei 2022 dan pemerintah mulai melonggarkan aturan pembatasan pelonggaran masker ini terkait dengan pencegahan pandemi COVID-19 dengan memperbolehkan masyarakat untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Hal ini juga sebagai langkah awal memulai transisi dari pandemi ke endemi sesuai dengan kebijakan yang diumumkan sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Dan pagi ini saya sudah bergabung bersama 3 narasumber kami, tapi untuk saat ini baru 1 narasumber ya yang bergabung, nanti yang 2 narasumber lainnya akan menyusul. Saya sapa dulu untuk narasumber kami yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi, Pak Ansar. Halo. Ya, selamat pagi. Salam sehat, Pak Ansar. Salam sehat, Mbak Sep. Baik, Pak Ansar ini atau M. Ansar adalah GM Midtown Resident. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih mengenai pelonggaran masker yang sudah diperbolehkan mulai kemarin 18 Mei 2022. Bagaimana menurut Bapak tuh tanggapan Bapak bagaimana mengenai hal ini? Ya, kebijakan ini kita sambut baik. Artinya ya kita happy dari sisi bisnis perhotelan ini. Karena dampaknya cukup lumayan. Ya, ada perubahan yang signifikan. Kalau dari perhotelan kan sekarang sudah mulai dilihat kalau weekend itu orang-orang sudah pada banyak staycation atau kalau hotel-hotel yang di tourism ya, kota-kota tourism. Kalau di Surabaya bisnis ini lebih banyak dari ya sekitaran Surabaya aja, tapi artinya sudah mulai bergerak. Dan untuk weekdays-nya itu juga banyak perjalanan bisnis sudah terlihat. Jadi progresnya sudah kelihatan di weekend maupun weekdays ada peningkatan. Jadi artinya hotel menyambut baik dan ada dampak dan kelihatan progres sudah naik. Oke, kemarin pas Lebaran juga mungkin sudah terlihat okupansinya untuk perhotelan ya, Pak Ansar mulai ya. Itu juga Lebaran sudah sudah ada pelonggaran juga. Jadi pas Lebaran sudah diperbolehkan untuk mudik dan hotel juga. Saya rasa semua hotel penuh ya. Jadi rata-rata sudah ya meskipun nggak 100%, peningkatannya sangat signifikan, sangat bagus sekali. Jadi ya di situ revenue kita, kalau hotel bilang revenue itu ya revenue yang maksimal saya rasa untuk tahun ini di Lebaran kemarin. Oke, kurang lebih sampai berapa Pak untuk peningkatannya? Apakah sampai 100% atau mungkin hampir? Ada yang 100%, karena saya lihat di Surabaya ini kan ya secara tahun okupansi itu in average bisa 80% pada saat Lebaran. Mungkin ada yang 100%, ada yang nggak 100%, tapi nggak pun itu sudah melebihi dari average rata-rata biasanya. Ya. Jadi sudah di atas 70% kali ya, in average. Ya, tidak seperti 2 tahunnya lalu ya Pak ya, ketika awal-awal pandemi ya Pak ya. Itu sangat anjlok sekali ya untuk okupansi dari perhotelan. Baik, tapi dengan adanya pelonggaran ini, apakah dari pihak hotel, khususnya dari Midtown Resident ini, tetap memperlakukan protokol kesehatan Pak?
kami masih memberlakukan, artinya dalam ruang-ruang tertentu. Kalau di area publik itu kita masih toleransi, karena ada yang sudah masih menggunakan. Kita dari presiden sudah memperbolehkan, tapi nggak tahu masyarakat kita mungkin masih merasa nyaman dengan masker. Karena saya lihat di area hotel kami juga yang datang masih menggunakan masker. Artinya mereka masih belum sepenuhnya realize saja untuk melepas. Jadi ya kalau saya sih ya memperbolehkan. Tapi di area tertentu seperti ya kita bilang meeting, di ruang-ruang tertentu kita masih menghimbau untuk tetap menggunakan masker. Oke, baik. Kalau untuk ini Pak, karena saat ini kan masih ada pembatasan ya, hanya di ruang terbuka saja yang bisa membuka masker. Sementara untuk di ruang tertutup, seperti misalnya tempat meeting atau exhibition hall begitu ya, atau ballroom begitu kan masih itu termasuk ruang tertutup. Apakah di situ juga diberlakukan tetap kapasitas Pak? Maksudnya tidak 100% memenuhi ruangan tersebut atau bagaimana dari pihak hotel? Kalau kapasitas kita dari awal memang kita mengurangi dari kita sendiri. Cuman untuk protokol kesehatan tetap sementara masih kita tetap. Dan yang pasti kalau masuk hotel kan kita ada aplikasi peduli. Itu yang di awal harus di scan dulu karena sortir awalnya. Dan sekarang kita masih menggunakan. Oke. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan, scan tubuh, aplikasi peduli lindungi juga digunakan ya Pak ya, otomatis ya? Saat ini masih. Oke, baik. Ya, Pak Ansar, kita break dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih. Baik, Smart Listener, Anda masih kembali bisa bergabung bersama kami untuk mendengarkan acara Indonesia Sepekan. Kali ini Anda bisa bergabung melalui YouTube Smart FM, dan acara ini juga kami selenggarakan di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Juga Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini.
Baik, Smart Listener, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Indonesia Sepekan. Dan pagi hari ini di jam 9 sampai jam 11 siang nanti, Anda bisa mendengarkan pembahasan kami yang masih berkaitan mengenai pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Kami masih terhubung dengan Pak M. Ansar, General Manager Midtown Residence Surabaya, dan acara ini atau program Indonesia Sepekan ini juga didengarkan di Smart FM Network yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Baik, Pak Ansar, ini sambil kita menunggu Pak Budiono dan juga Pak Ridwan ya, yang belum muncul. Kayaknya nih mungkin hari Sabtu lagi olahraga dulu ini, Pak. Bersepeda. Bersepeda, betul sekali. Apalagi mungkin sudah ada kebijakan pelonggaran ini, jadi lebih seru gitu kali ya, Pak ya. Baik, kita ngobrol dulu deh tentang dunia perhotelan. Tadi kan sudah dijelaskan juga mengenai tetap diberlakukannya protokol kesehatan ya Pak ya untuk seluruh pengunjung yang datang. Sementara kalau untuk ini Pak di dalam intaran untuk pegawainya sendiri tetap juga diberlakukan protokol kesehatan tentu saja ya Pak ya sampai pasti, saat ini pastinya. Ya. Masih berlangsung. Lalu kalau untuk pengunjung Pak, apakah harus menunjukkan kalau mereka sudah melakukan vaksin atau mereka sudah menggunakan swab? Bagaimana? Kalau yang mau menginap atau ingin staycation di hotel? Kalau yang menginap saat ini masih pakai Peduli Lindungi aja. Oh, itu sudah mencakup keseluruhan ya Pak ya? Sudah, kan sudah terdeteksi. Lalu pada saat check-in juga mereka sudah ngeliatin Peduli Lindungi kan ada vaksin keberapa. Rata-rata vaksin semua sih. Rata-rata jadi sudah aware sebenarnya ya masyarakat kita ya Pak ya tentang hal ini ya. Oke, baik. Lalu kalau untuk ini ya Pak, tadi kan dikatakan kalau pelonggaran ini hanya di ruang terbuka saja, ya kan? Lalu kalau untuk yang ikutan atau yang mau melakukan meeting atau mungkin akan melakukan kayak wedding begitu, itu kan kemarin diberitakan kalau pemerintah hanya 35 orang saja yang bisa hadir di akad pernikahan. Nah, ini kalau di hotel ini bagaimana Pak untuk pemberlakuannya? Di hotel kami kebetulan tempat weddingnya open di rooftop. Jadi di atas. Di atas. Jadi sementara ya diperbolehkan, cuman memang tetap kapasitasnya tetap kita batasin, nggak bisa terlalu ramai juga. Kalaupun terlalu ramai, mungkin saat ini dengan memperbolehkan di tempat area terbuka itu, ya kita wajibkan pakai masker. Oke. Sampai kurang lebih berapa orang Pak yang bisa hadir untuk wedding ini Pak? Wedding dengan kapasitas 100 di atas itu, 150 ya. Sementara kita bisa batas sampai 50%-nya. Kalau lebih dari itu sudah kita lihat nggak bagus. Nggak bisa. Ya. Oke. Karena 50 ya tadi pembatasan. Oke. Jadi sampai saat ini masih untuk permasalahan wedding masih ketat ya Pak ya? Masih ketat. Nggak seperti dulu kalau misalnya tamu sampai 1.000 begitu belum bisa ya Pak ya? Mungkin kalau 1.000 pun ya mungkin ya dibagi jamnya datangnya. Oke. Oh jadi kayak ada nanti kalau yang ada kloter-kloternya begitu ya, mungkin ya Pak ya? Oke. Nah untuk permasalahan ini Pak bisa dibicarakan H-min berapa dengan pihak hotel? Maksudnya? Untuk yang mau melakukan wedding, maksudnya yang ingin wedding. menyewa tempat untuk wedding. Kalau wedding sih biasanya mereka jauh-jauh hari, ada yang 6 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Kalau wedding, karena orang wedding kan pasti udah jauh-jauh hari udah siap mempersiapkan. Iya, oke, baik. Untuk Anda, Smart Listener, Anda masih bergabung bersama kami di YouTube ya. Anda bisa melihatnya secara langsung melalui Smart FM, jaringan Smart FM Network, dan jangan lupa Anda juga bisa melihat atau mendengarnya di Radio Smart FM. Baik, lalu kalau untuk ini kita balik lagi ya Pak ya ke perhotelan karena kita masih menunggu Pak Budiono dan juga Pak Ridwan.
Kalau untuk yang konsep kayak pameran seperti itu, apakah memberlakukan konsep hybrid offline dan online misalnya? Kebetulan di tempat kami pameran kita ballroom nggak ada, untuk convention kayak gitu nggak ada. Kami nggak mengikuti itu. Oh, tidak menyediakan tempat untuk pameran. Ya. Lebih khususnya mungkin ke meeting begitu ya Pak ya. Dan wedding ya. Meeting dan wedding ya. Oke. Baik. Kalau sementara untuk yang datang Pak, yang datang ke hotel sampai hari ini, okupansinya sudah berapa untuk setelah kemarin tanggal 18? Kita tidak bicara tentang Lebaran nih. Ya. Tentang Lebaran kan mesti full ya kemarin karena diperbolehkan untuk mudik ya. Nah, dari 18 Mei kemarin sampai hari ini, okupansi perhotelan kurang lebih sudah berapa persen? Okupansi perhotelan sih saya rasa ya, secara tahun okupansinya, itu in average sudah di atas 50%. Secara rata-rata hotel di Surabaya. Nah, mungkin ada yang sudah lebih dari 50, ada yang 70, ada yang 80, mungkin ada yang 100 juga. Ada yang di bawah 50, tapi in average tahun okupansinya itu 50%, di atas 50%. Kebanyakan berlibur atau hanya staycation saja Pak? Maksudnya sampai long-long? Saya lihat ini sudah berimbang. Tadi saya sampaikan untuk weekend dan weekdays. Untuk weekend itu sudah kelihatan, pasti kelihatan lebih besar. Nah, yang utama kan kalau di Surabaya ini kan kota bisnis. Terutamanya sebetulnya bukan di weekend, tapi di weekdays-nya. Nah, sekarang hotel-hotel saya lihat sudah mulai lebih tinggi daripada weekend. Kalau dulu mungkin masa-masa pandemi, after pandemi, itu masih weekend-nya lebih tinggi. Karena aktivitas bisnis belum kelihatan. Orang masih belum ada perjalanan dinas. Orang belum kelihatan untuk melakukan meeting. Karena bisnis juga masih belum ada. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Weekdays kita sudah mulai menyamakan weekend dan bisa. Berarti apa? Perekonomian itu sudah bergerak. Hotel kan hanya indikator. Kalau kota bisnis, harusnya bisnisnya sudah kelihatan dan sekarang sudah terlihat. Kalau itu kota wisata kayak Malang itu sebenarnya dua, dia kota bisnis dan kota wisata. Nah, weekendnya kelihatan lebih besar. Nah, sekarang sudah kelihatan semua weekend dan weekdays kayak di Surabaya sudah terisi lebih bagus. Oke. Mungkin kalau kita bisa flashback ke 2 tahun yang lalu, Pak. Mungkin Pak Ansar bisa cerita nih. Ini kita sambil menunggu Pak Budiono dan Pak Ridwan ya. Bagaimana carut-marutnya dunia perhotelan pada saat itu. Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman yang sangat menyedihkan pada saat itu. Monggo, Pak. Ya, hotel itu kan sebenarnya hanya salah satu variabel indikator untuk gambaran bisnis. Salah satunya di situ. Nah, hotel pada saat itu ya, karena kita itu dari bisnis utamanya sudah nggak ada semua, perjalanan bisnis nggak ada orang boleh keluar, nggak ada orang nggak ada tamu dalam ini kan berkurang. Kalau nggak urgent banget, nggak ada yang melakukan perjalanan. Itu hanya sebagai fasilitas. Artinya memfasilitasi bisnis, baik itu perjalanan dinas maupun meeting ataupun exhibition dan lain-lain. Oke. Pada saat itu kurang lebih sampai berapa Pak untuk okupansinya? Aduh, jauh banget. Bisa 12, 10, ada 12%. Cuman bisa 8 kamar. Kamar itu ada. Terutama hotel yang memang lebih ya lebih utama yang di corporate. Pun itu sama. Jadi sejak itu berhenti semua mati, ya dia ikut, nggak ada tamu. Banyak efisiensi yang dilakukan. Ada hotel yang sudah nggak bisa menjalankan usahanya, terpaksa dia break. Ada yang masih terus bertahan, ya subsidi akhirnya. Ya seperti itu. Oke. Bagaimana cara bertahan untuk dari Midtown Residence sendiri Pak pada saat itu? Di masa pandemi pada 2 tahun yang lalu. Ya tentunya banyak yang efisiensi yang dilakukan. Pos-pos yang kita putar-putar lah itu ya
biasalah kalau kita sebagai pedagang, pebisnis, ya untungnya owner kami itu kan nggak mau karyawannya diliburkan, dirumahkan. Beliau minta usahakan karyawan tetap bekerja karena ya owner kami termasuk ya care sama karyawannya. Jadi kita tetap bertahan, ya gimana pun caranya, ya tetap ada subsidi. Ya sekarang tugas kita mengembalikan. Sudah kondisinya lebih baik lagi, tugasnya mengembalikan. Oke, mengembalikan yang dulu sempat Ya, tertunda ya Pak ya. Oke, pagi ini kita sudah terhubung kembali dengan Bapak Ridwan Mubarun. Halo, selamat pagi Pak Ridwan. Di mute ya, mungkin bisa dibuka mic-nya ya, Pak Ridwan. Selamat pagi Mbak Seni. Ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak acara goesnya? Mohon maaf terlambat. Lancar Pak acara goesnya nih tadi. Iya, tadi pagi kan goes. Terus memang tadi ada acara pembukaan lomba dayung juga di Taman Prestasi di Sore Kalimas sama Pak Wali Kota. Jadi tadi jam 9.04 baru selesai, terus langsung ke kantor ini. Untuk langsung ketemu dengan Pak Seri sama Pak siapa dari hotel ya. Mohon maaf terlambat. Baik ya, Pak Ridwan Mubarun ini adalah PLT Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya. Baik, tadi saya sudah ngobrol banyak ini Pak dengan Pak Ansar ya dari dunia perhotelan. Nah sekarang ini saya mau ngobrol dengan Pak Ridwan sebagai pemangku jabatan di Pemkot Surabaya. Mungkin Pak Ridwan bisa memberikan informasi Pak mengenai kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Itu bagaimana ketentuannya Pak sebenarnya? Ya baik, terima kasih. Jadi terkait dengan pelonggaran pakai masker di ruang terbuka, itu pertama kali sudah diumumkan oleh Sekretariat Presiden ya tanggal 17 Mei kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa untuk mulai tanggal 17 Mei terganggu ya. Jadi mulai sudah enggak Pak. Okay. Jadi Presiden menyampaikan bahwa tanggal 17 Mei waktu itu saya menyampaikan bahwa membuat kebijakan apabila warga beraktivitas atau masyarakat beraktivitas di ruang terbuka dan tidak padat diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Atau apabila masyarakat tidak menggunakan masker bukan merupakan pelanggaran, seperti itu. Jadi bukan merupakan pelanggaran, jadi boleh tidak menggunakan masker. Namun tetap bagi mereka yang rentan ya, seperti orang yang lansia, apalagi lansia yang punya komorbid, mungkin tetap dihimbau, disarankan tetap menggunakan masker karena untuk kesehatan. Juga mereka yang mungkin pada saat kondisinya tidak bagus ya, lagi flu, lagi batuk, untuk tetap menggunakan masker. Nah, kalau kita memperhatikan kebijakan Presiden yang tanggal 17 Mei kemarin, artinya bahwa Indonesia sudah mulai ada perubahan juga. Perubahan. Ya, kalau kita melihat di daerah di luar ya, di luar sana, justru begitu ketika orang yang menggunakan masker, orang yang sakit. Ya kan? Jadi kalau orang yang sehat, ya dia tidak menggunakan masker. Nah, ini mungkin kita mau arah transisinya ke arah situ. Artinya, karena kondisi Indonesia pada umumnya ataupun sektor yang karena Surabaya kondisinya sudah baik, itu dibuktikan dengan tes case pertama kemarin ketika Lebaran. Lebaran itu luar biasa, banyak pelonggaran, ya banyak pelonggaran yang terjadi di masyarakat. Namun, alhamdulillah kita tidak menemukan kasus COVID yang naiknya cukup tinggi. Ya. Jadi semua masih tetap terkendali ketika Lebaran. Masyarakat kembali beraktivitas setelah Lebaran, itu tidak ada kita menemukan angka COVID tinggi. Ya. Terus kemarin di Surabaya juga setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran, kita kan biasanya di Surabaya itu selalu kita melakukan rutinitas. Kalau saya katakan ke teman-teman camat dan lurah itu ritual malam minggu. Ritual malam minggu kita adalah swab antar. Ya. Swab antar. Nah, ketika malam minggu setelah cuti Lebaran dan cuti bersama itu kita lakukan swab antar dari 355 mereka yang jadi itu sebelum ada kebijakan ini ya, sebelum ada kebijakan
pelonggaran masker ya. Jadi kita laksanakan itu hari Sabtu tanggal 14 Mei. Jadi kebijakan pelonggaran masker tanggal 17 Mei. 14 Mei kita akan swab antar apa namanya? Diganggu ya? Enggak. Kita Lancar, Pak. swab antar ternyata apa namanya? Dari 355 warga yang kita, jadi karena mereka di luar tidak menggunakan masker, kita anggap sebagai pelanggaran. Mereka kita berikan sanksi, apa sanksinya? Berupa kita swab antigen. Ya, swab antigen. Artinya swab antigen ini untuk tes acak juga. Kita ingin tahu kondisi Surabaya seperti apa sih. Nah, alhamdulillah ada 355 itu yang dites, ternyata semuanya tidak ada yang positif. Semua negatif. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mungkin di Indonesia, apalagi di Surabaya, bahwa kita tingkat imunitas warga sudah membaik sehingga ini transisi ke arah endemi. Ya. Terus kemarin juga Surabaya ini sekatakan pelopor lah. Kita dari kalau dibilang kita level 1 ya asesmen itu, level 1 asesmen itu, kita sebenarnya dari sudah tanggal 23 Maret. 23 Maret itu kita sudah pertama kali kota besar nyatakan level 1 adalah Surabaya. Itu tanggal 23 Maret. Ya. Dan itu bertahan terus sampai dengan sekarang. Ya. Kemarin kita sempat level 2 oleh Inmendagri, namun itu bukan masalah kondisi faktualnya karena aplikasi Kemenkes waktu itu error. Sehingga ketika surat Inmendagri yang tanggal 24 dikeluarkan, kita masuk level 2 padahal sebenarnya kita level 1. Jadi kalau bicara level 1 kondisi Surabaya mulai tanggal 23 Maret sampai dengan saat ini kita level 1 artinya sudah berjalan 8 minggu. Nah, ini yang saya katakan bahwa pas sekali dengan ketika Presiden menyampaikan kebijakan pelonggaran masker di ruang terbuka. Saat-saat ini Surabaya juga sedang banyak-banyak aktivitas masyarakat kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Surabaya. Surabaya. Dan alhamdulillah kita banyak melibatkan masyarakat, yang melibatkan masyarakat, dan mudah-mudahan harapan kami ke depan kalau kita melihat test case-nya nanti, kemarin kita sudah Persebaya Surabaya, ya terus kemarin Rujak Kulak yang luar biasa, kemarin banyak orang bilang, ini luar biasa sekali. Kita harapan kami yang benar tidak ada kenaikan kasus. Kalau sudah seperti itu, berarti memang kondisi kita Surabaya itu sudah kalau saya katakan ya sudah herd immunity. Kalau kondisi kita sudah beraktivitas, kalau pelonggaran sudah kita lakukan, namun tidak ada kenaikan kasus COVID yang signifikan, ya berarti kita sudah herd immunity seperti itu. Artinya imunitas warga Surabaya sudah di atas rata-rata, sehingga tidak ada gejala-gejala COVID yang signifikan itu mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat Surabaya seperti itu. Baik, ya. Jadi pada herd immunity itu sesuai dengan program awal pemerintah dulu ketika program vaksinasi itu didengungkan bahwa kita vaksin untuk apa? Untuk kita menuju ke arah herd immunity. Ya. Dan alhamdulillah kalau bicara vaksin 1 dan vaksin 2 di Surabaya itu sudah lebih dari 100%. Tapi vaksin lengkap kita sudah lebih dari 100%. Seperti itu. Nah itu ketika vaksin lengkap juga sudah lebih, kemarin di tanggal 17 Mei juga Presiden menyampaikan terkait dengan melakukan perjalanan dalam negeri, bagi mereka yang melakukan perjalanan dalam negeri, kalau sudah vaksin lengkap, vaksin 2 kali, tidak perlu lagi antigen atau PCR. Jadi sebenarnya kebijakan pelonggaran masker di ruang terbuka sebenarnya adalah transisi kita menuju endemi. Artinya kita meyakini bahwa imunitas warga di Indonesia atau khususnya warga Surabaya yang saya pantau sering warga Surabaya sudah semakin membaik. Malah pernah ada saya di sini teman-teman dari Dinkes kemarin, Pak, sebenarnya memang Surabaya sudah bagus karena ada penelitian menyatakan bahwa imunitas warga Surabaya itu di atas 90% seperti itu. Tapi kalau bicara kasus COVID, tiap hari masih ada. Tiap hari masih ada. Di stop dulu Pak, nanti dulu untuk masalah COVID. Nah ini biar jadi penasaran ini, biar semua listener juga penasaran nih. Wah ini kan masih tetap ada COVID, tapi kan sudah melandai begitu ya Pak ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi tentang hal ini Pak Ridwan. Dan untuk Pak Budiono, terima kasih sudah bergabung bersama kami juga pagi hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik.
Smart Listener, kembali kami akan break terlebih dahulu dan jangan lupa Anda bisa melihat acara kami ini melalui YouTube di Smart FM. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Baik, Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Sepekan sampai nanti jam 11 siang dan kita masih ngobrol mengenai Surabaya sambut pelonggaran masker di ruang terbuka.
Sudah ada 3 narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bapak Ridwan Mubarun, PLT Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya. Dan juga ada Bapak Insinyur Budiono MBA, Organization and Business Development Sector Chief, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Kemudian juga ada Bapak M. Ansar, GM atau General Manager Midtown Resident. Baik, tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Pak Ridwan Mubarun mengenai warga Surabaya yang sudah mempunyai kekebalan komunitas atau herd immunity yang bagus karena sudah 100% vaksin. Dan bahkan Surabaya juga sudah dinyatakan sebagai level 1 mulai tanggal 23 Maret yang lalu sampai saat ini. Cuma tadi sempat juga disinggung karena ini masih pandemi COVID-19. Bahkan kabarnya nih di luar negeri sana, mudah-mudahan tidak di Indonesia ya Pak Ridwan ya, meningkat lagi kasusnya. Nah ini kalau seperti ini bagaimana menurut Bapak dengan adanya pelonggaran kebijakan ini Pak? Monggo Pak Ridwan. Ya gimana Mbak Siri? Menurut tadi ya. Di layar saya terganggu soal. Oke, baik. Di Cina dikabarkan sudah ada peningkatan kembali COVID-19 begitu. Nah, dengan adanya kebijakan pelonggaran ini bagaimana ini Surabaya khususnya ini untuk mengantisipasi hal ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi saya katakan tadi bahwa kita akan memonitor terus terkait dengan perkembangan kasus COVID. Di terakhir tadi yang saya katakan bahwa setiap hari ada kasus COVID. Artinya ada warga kita yang terkonfirmasi ya positif COVID-19. Ya, setiap hari itu rata-rata ada 7, ada 8, ada. Ya. Cuma alhamdulillah data sembuh kita pasti lebih banyak daripada data yang konfirmasi. Sehingga data kasus aktif kita semakin hari semakin menurun. Sekarang ini tinggal kalau tidak salah tinggal 27. Artinya masih ada 27 orang warga Surabaya yang saat ini masih sakit COVID. Ya, 27 orang. Nah, kalau misalnya kayak kemarin data yang masuk 7 yang baru konfirmasi, namun 9 yang sembuh sehingga berkurang 2. Ya. Berkurang 2. Jadi kalau bicara sekarang 27. Nah, dengan kondisi pelonggaran COVID ini ya kita harus tetap memantau perkembangan COVID tersebut. Artinya kalau ternyata dalam perkembangan itu ternyata perkembangan COVID itu harus kita waspada, ya kita harus ada pengetatan lagi karena menghadapi COVID ini tidak bisa harus ketat terus. Kalau kita melakukan pengetatan terus, kasihan teman-teman dunia usaha. Ya, itu luar biasa mereka karena sudah 2 tahun kemarin pengetatannya luar biasa. Nah sekarang ini kita harus ibaratnya gas rem. Nah sekarang ini kasih gas dulu nih. Gas karena apa? Dan saya katakan di awal kondisi imunitas warga Surabaya sudah kemarin teman saya dari ini mengatakan Pak ada penelitian mengatakan bahwa warga Surabaya imunitasnya 90% bagus. Seperti itu. Nah berarti kan kondisi seperti ini ya kita harus ya kita beri kelonggaran, artinya kita gas dulu nih. Tapi kalau suatu saat ternyata kita mendapati kasus seperti di Cina yang katanya ini lagi naik kita harus melakukan kebijakan baru, harus rem lagi, harus pengetatan lagi dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa harus rem terus. Nah, kondisi sekarang ini lagi bagus, artinya kita sudah 8 minggu karena dikatakan tadi saya katakan dari 23 Maret Surabaya merupakan satu-satu kota besar yang pertama kali level 1. Ya. Ya. Dan 23 Maret. Artinya sampai dengan Mei sekarang ini tanggal 28, artinya itu sudah 8 minggu lebih di posisi bagus level 1. Nah, ketika kondisi bagus seperti itu ya kita harus sedikit kelonggaran. Gas, dunia usaha, ayo gas. Dunia usaha ini, gas. Mudah-mudahan sampai kita memantau perkembangan kenaikan COVID seperti itu. Nah, itu harus dilakukan oleh Surabaya. Artinya kita jangan sampai mematikan dunia usaha. Ini kondisi sekarang sangat bagus, tapi kalau suatu saat nanti ya ternyata kita dapat seperti kasus di Cina, ternyata lagi naik nih, ya, teman-teman harus memaklumi kita harus melakukan pengetatan lagi seperti itu. Oke, baik ya. Lalu kan tadi dikatakan terbuka di ruang terbuka ya Pak ya, tapi kan tidak semua ruang terbuka bisa aman begitu Pak. Mungkin ada ketentuan ya Pak, ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh masyarakat Surabaya ini Pak.
Ya, jadi kalau di aturan sebenarnya kebijakan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi bahwa apa namanya termasuk sudah ada surat edaran kemarin Inmendagri nomor 26 di mana yang berlaku dari tanggal 24 Mei sampai dengan 6 Juni yang kita susuli juga dengan surat edaran dari Wali Kota Surabaya. Di situ ada aturan untuk mengadopsi kebijakan Presiden kemarin, di mana bahwa kebijakan pelonggaran menggunakan masker di ruang terbuka itu bagi ruang terbuka yang tidak padat, ya tidak padat. Namun bagi di ruang tertutup ataupun di sarana transportasi tetap diwajibkan untuk menggunakan masker. Tapi kalau di ruang terbuka sudah ada kelonggaran, ya tidak dilarang. Artinya tidak dilarang apabila warga misalnya menggunakan masker, ya kita nggak bisa melakukan sanksi dan sebagainya. Tapi ketika ada lansia, ada apa yang kita lihat perlu harus bermasker, kita akan dengan secara humanis, ya kita mungkin memberikan masker untuk yang bersangkutan masker. Itu biasa dilakukan oleh teman-teman Satgas di tempat-tempat ruang terbuka, di ruang publik seperti itu. Kalau terjadi kerumunan, bagaimana ini Pak? Nah, kerumunan ini yang saya bilang sebenarnya kalau kita berbicara 5M atau 3M, yang paling sulit ini kita hindarilah kerumunan. Kerumunan. Paling sulit. Paling sulit. Yang kita terapkan adalah kerumunan. Sulit sekali. Ya, artinya kalau masker masih kita bisa, ya. Tapi ketika kita mengendalikan kerumunan ini yang sulit. Namun oleh karena itu, ketika kerumunan yang kita serahkan adalah bahwa protokol kesehatan yang paling sederhana adalah bermasker. Oleh karena itu, bagi masyarakat Surabaya, walaupun sudah diberi pelonggaran, ya, namun ketika ada kerumunan, ya mungkin karena kita semua, seimbauan saya bahwa kita ini punya kewajiban untuk menjaga diri kita masing-masing. Ya, semua orang harus menjaga individu masing-masing terkait dengan kesehatan. Kan kesehatan adalah tanggung jawab masing-masing menjaga individu. Nah, ketika kita harus berada di ruang terbuka yang padat dan sebagainya, ya mungkin kita tetap menggunakan masker. Ya. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan masker, ya kita masih bingung untuk memberikan sanksi dan sebagainya. Jadi, ya kita masih melihat situasi dan kita memantau terkait dengan perkembangan kasus COVID itu. Jadi mohon maaf kayak kemarin di Surabaya ada kegiatan yang luar biasa yang kita hindari, yaitu Persebaya, luar biasa, masyarakatnya itu kerumunannya luar biasa. Masuk rujak ulek itu kemarin kita sudah berusaha untuk ayo pakai masker, tapi ya masyarakat sudah sulit. Tapi alhamdulillah kita menunggu perkembangan, mudah-mudahan tidak ada kenaikan yang signifikan, ya. Artinya kalau tidak ada signifikan berarti ya memang kita sudah, kalau kata para pakar, sebenarnya para pakar sudah mengatakan begini, ketika kita sudah 8 minggu, termasuk pakar epidemiologi Pak Windu, ketika kita sudah 8 minggu posisi level 1 kondisi bagus, sebenarnya kita sudah sebagai kondisi kita sudah endemi. Cuma tidak bisa karena kita harus memperhitungkan daerah-daerah sekitar kita. Ya, itu pengaruh juga. Dan sekitar itu sangat berpengaruh ketika mereka masih level 2 dan sebagainya, itu masih berpengaruh untuk kita menetapkan status kita bahwa kita ini endemi dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Sekarang saya mau bergeser dulu nih ke Pak Budiono ya. Halo, selamat pagi Pak Budiono. Halo, Pak Budiono. Selamat pagi Mbak Sally. Selamat pagi. Salam sehat Pak. Salam sehat dan semangat optimis selalu. Nah, selalu. Ini tadi Pak Budiono ikut goes mungkin sama Pak Ridwan. Saya tadi ke Gulcim RPM statis saja, tapi saya menyampaikan terima kasih ke Pak Ridwan. Kita sebenarnya sudah ketemu Pak waktu di acara Surabaya Business Forum Pak. Ya, itu juga terjadi kerumunan yang luar biasa, tapi sukses Pak. Dan juga saya sampaikan Mbak Sally ke Pak Muhammad Ansar ya, GM Miton. Ini saya kira juga partner karena saya juga sering kontak sama PHRI dengan Pak Dwi Cahyono, para sahabat semua ya, stakeholder Surabaya. Sebelumnya perkenalkan saya Budiono dari Debindo Diandra. Ini joint venture antara Diandra Group ya, kita satu grup Kompas Gramedia dan juga EO Debindo Jakarta. Ya. Nah, kita bergerak di Surabaya mengadakan pameran Jatim Fair Pak Ridwan, yang selama ini saya mungkin minta izinnya ke Pak Irfan, yang sekarang mungkin naik jabatan jadi asisten ya. Kemudian juga Majapahit Travel Fair
Pak Ansar juga tahu bahwa itu yang sangat terdampak dunia pariwisata, karena kita tidak boleh berkumpul, jangankan mengumpulkan ribuan orang, 10.000 kalau di Jatim Fair konser Ari Lasso dan sebagainya, 5 orang aja dulu tidak boleh kita. Iya. Jadi ya saya paham kenapa kok hotel juga sangat terdampak. Tapi alhamdulillah Smart FM ini mengadakan Indonesia Sepekan ya, berarti minggu ini yang sangat mencerahkan, sangat optimis. Tadi Pak Ridwan cerita bagaimana Surabaya sudah ada Persebaya, ada Surabaya Business Forum, ada Rujak Ulek, ya, besok ada mobil hias, dan ini kami dari sisi pengusaha, dari sisi organisasi pengusaha ini sangat berterima kasih Pak kepada BPP di Surabaya, Pak Ridwan, dan juga sebelum-sebelumnya, karena terus terang Surabaya ini kota yang hebat. Kan saya sendiri adalah termasuk pengurus Asperapi, Asosiasi Perusahaan Pameran seluruh Indonesia, Pak. Oke, jadi kita Pak Budiono, membandingkan. saya cut dulu Pak. Nanti kita ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar. Ya, siap. Oke. Terima kasih. Baik, nanti kita akan ngobrol mengenai hal ini nih, mengenai dari sisi Pak Budiono ya, sebagai dari dunia pameran khususnya ya Pak ya, exhibition hall. Yang optimis ya, selalu optimis. Of course. Baik, Pak Ridwan, Pak Budiono, dan juga Pak Ansar, kita break dulu. Dan untuk Anda, Smart Listener, kembali bisa melihat acara kami di secara live melalui YouTube ya, di Smart FM, atau juga mendengarkan di Smart FM. Saya Sally Diandra akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. They call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 10 di Jakarta dan Surabaya. Pukul 11 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Saya Marita Syahmuda dalam Jurnal 9 Akhir Pekan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Haji Banjarmasin tahun 2022 belum lama ini dilantik oleh Sekda Prof. Kalsel Roy Rizali Anwar di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin. Pelantikan PPIH menunjukkan kesiapan bersama dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dalam 2 tahun terakhir tidak bisa diberangkatkan karena pandemi COVID-19. Roy menyampaikan kesiapan melayani jemaah calon haji perlu dimatangkan, khususnya penyesuaian terhadap aturan yang terkait dengan suasana pandemi yang masih belum sepenuhnya dinyatakan berakhir. Semua proses pelaksanaan ibadah haji di Embarkasi Banjarmasin mulai dari keberangkatan hingga pemulangan dapat berjalan secara tertib, lancar, dan aman. Selain itu, terkait makanan yang akan disediakan bagi para jemaah calon haji, catering yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan senantiasa memperhatikan tentang kecukupan gizi sesuai standar penerbangan internasional. Ya, alhamdulillah hari tadi sudah dilantik dan diumumkan petugas embarkasi haji ya. Pelaksanaan embarkasi haji Banjarmasin kurang lebih 30-an orang tadi terdiri dari lintas sektor memastikan bahwa pelaksanaan haji
khususnya di embarkasi Banjarmasin bisa terlaksana dengan baik. Kita harap mereka juga memahami apa-apa saja yang menjadi persyaratan, khususnya misalkan terkait masih adanya pandemi COVID, di mana harus dilaksanakan PCR 72 jam sebelum keberangkatan. Ini yang harus dipastikan hingga jemaah haji yang akan berangkat itu. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin mengatakan, embarkasi Banjarmasin pada tahun ini akan memberangkatkan sebanyak 1.743 orang jemaah calon haji dari Provinsi Kalimantan Selatan dan 736 orang untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Semua jemaah akan tergabung dalam 7 kloter dan diberangkatkan dengan pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus 330 dengan tempat duduk penumpang berjumlah 360 buah. Kloter pertama akan diberangkatkan 12 Juni 2022 dan pada tanggal 11 Juni 2022 akan masuk asrama haji terlebih dahulu. Meski penularan COVID-19 di Kalsel sudah mulai terkendali, Tamrin memastikan pelaksanaan keberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan dilaksanakan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Para tamu-tamu Allah, Duyufullah, Duyufur Rahman, jamaah haji Kalimantan Selatan ini disehatkan Allah, diberkahi Allah. Karena ini kan sudah 2 tahun ya kita belum bisa berangkat, dan tahun ini mudah-mudahan ini menjadi panggilan Nabi Ibrahim pada tamu-tamu Allah sebanyak 1.743 jamaah Kalimantan ini. Dan ditambah juga dengan jamaah Kalimantan Tengah sehingga kloter kita ini berjumlah 7 kloter. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengaku merasa bersyukur dengan adanya keberangkatan ibadah haji pada tahun ini, di mana selama 2 tahun terakhir Kerajaan Arab Saudi tidak membuka penyelenggaraan ibadah haji akibat pandemi COVID-19. Ibnu membeberkan setidaknya ada 267 jemaah calon haji Kota Banjarmasin yang direncanakan berangkat pada Juni mendatang. Jumlah tersebut 111 orang jemaah laki-laki dan 156 orang jemaah perempuan. Terkait jemaah haji yang berusia lansia, ia mengaku banyak minta untuk diprioritaskan berangkat. Namun karena aturan tahun ini maksimal jemaah berusia 65 tahun, dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak. Ibnu berpesan agar seluruh jemaah calon haji bisa turut mendoakan Kota Banjarmasin dalam keadaan selamat selama berada di Tanah Suci. Kita berdoa supaya yang daftar tunggu juga bisa berangkat. Nah, pembayaran terakhir memang tanggal besok ya, tanggal 20. Jadi ada kepastian tuh besok, ada kepastian apakah bisa atau tidak. Nah, kemudian kami bersyukur sekali karena kita bisa berangkat jamaah calon haji Banjarmasin, dan kami tadi melepas secara resmi dan mendoakan agar keberangkatan mereka dimudahkan dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan kami juga titip doa, ya, doakan Kota Banjarmasin kita dalam keadaan selamat dan juga mudah-mudahan bisa kembali ke Banjarmasin dalam keadaan selamat jiwa, tidak kurang suatu apapun sehingga menjadi haji yang mabrur. Calon jemaah haji asal Indonesia tidak diberangkatkan ke Tanah Suci dalam 2 tahun pelaksanaan haji terakhir karena pertimbangan pandemi COVID-19. Akibatnya daftar tunggu haji di Kalsel semakin lama, yakni di atas 40 tahun. Adanya kepastian keberangkatan haji tahun ini sedikit banyak dapat mengobati kerinduan masyarakat untuk memenuhi rukun Islam kelima tersebut. Demikian tim pemberitaan Smart FM Network. Demikian Jurnal 9 akhir pekan. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, the spirit of Indonesia. We're your special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju.
Ya, selamat pagi Smart Listener untuk Anda yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan juga di Surabaya. Anda masih bergabung bersama kami dalam program acara Indonesia Sepekan, dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini secara langsung ya melalui Smart FM di YouTube. Kita masih ngobrol mengenai Surabaya sambut pelonggaran masker di ruang terbuka. Sudah ada 3 narasumber kami yang masih bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Bapak Ridwan Mubarun, PLT Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya. Juga ada Bapak Insinyur Budiono, MBA, Organization and Business Development Sector Chief Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Kemudian juga ada Pak M. Ansar, General Manager Midtown Resident. Baik, saya sekarang mau ngobrol sama Pak Budiono dulu. Halo, selamat pagi Pak Budiono. Tadi sempat tertunda ya Pak. Ya? Iya, sempat break sebentar ngobrol sama Pak Budiono. Baik, Pak, seperti yang kita bicarakan pagi hari ini mengenai pelonggaran kebijakan pelonggaran penggunaan masker di Surabaya. Menurut Bapak bagaimana Pak mengenai hal ini? Monggo. Oh, kalau menurut saya kalau Indonesia Sepekan ya jadi karena Smart Listener ini orangnya adalah cerdas dan saya mengikuti guru-guru saya yang dari Smart FM seperti James Gui, Tung Desem, Andri Wongso. Maka saya sebagai direktur dari Depindo itu sebenarnya sudah melaksanakan pameran MAIS ya, yang memang digencarkan sama Pak Sandiaga Uno, MAIS ya. Meeting itu untuk Surabaya itu lebih hebat dari yang lain. Ini contoh, kita sudah menjalankan Jatim Fair, Pak Ridwan. Jadi kita tahun pandemi 2020-2021, bulan Oktober, ulang tahunnya provinsi, kita tidak putus mengadakan pameran dan 4.000 meter persegi ya. Jadi itu kelasnya exhibition hall, bukan pameran di mall. Jadi pamerannya itu hibrid sebutannya, jadi offline dan online. Dan hebatnya yang kota besar lain, Jakarta, banyak pameran Gaikindo, Inacraft, International Motor Show itu ditunda. Ada kayak Indobultech itu online, tapi yang Surabaya itu sudah ada offline-nya. Ya, kenapa ini harus jalan offline-nya? Karena kita pamerannya yang mendukung dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemkot Pemda seluruh Jawa Timur ini disambati para UKM, Mbak Sali. Jadi UKM itu ternyata kalau jualan online itu tidak sebagus kalau offline gitu loh. Sehingga Bu Gubernur dan kebetulan pada tahun 2021 Pak Eri itu berani mengadakan pameran pada tahun masih pandemi, tapi semuanya dengan menggunakan prokes. Dan ada satgasnya Pak Ridwan. Jadi ada satgas intern. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan prokes, tidak menggunakan masker, berkumpul, itu kita tegur. Nah, itu intern. Jadi, dan kedua, masyarakat ini sudah mulai paham, Pak, belajar dan pintar ya, smart gitu. Jadi kalau ada kerunan di suatu stand ya, mereka akan ngumpul di situ, menghindar, cari stand yang lain. Mereka cuci tangan sampai sekarang. Saya kira masyarakat sudah mulai pintar lah gitu loh ya. Sampai saat sekarang. Jadi walaupun ada kegiatan, kalau menurut saya sekarang ini turbonya dinyalakan nih Pak Ridwan. Kalau yang lalu-lalu Surabaya ini sudah take off sebenarnya, tapi diam-diam gitu loh, tidak ramai. Jadi pada waktu kita mengadakan pameran pada waktu pandemi tahun 2020-2021 di Surabaya dan kota lain ini, mohon maaf, Semarang, Jogja belum berani, Jakarta belum berani, Surabaya sudah berani. Kenapa? Karena istilahnya Forkompimdanya ini mensupport Gubernur dan sekarang Pak Eri, kemudian juga Panglima, kepolisian, ini sama-sama support. Dan ya sebenarnya dan juga media ya, wartawan juga. Wartawan itu pasti tahulah bahwa kalau opening ya di Jatim Fair tahun 2021 ya, tahun lalu yang masih pandemi, itu kalau audien 50, Gubernur nggak mau datang gitu loh, lalu sedikit. Akhirnya kita tambah 100, sehingga kursi yang jarak 2 meter dijadikan 1 meter, istilahnya begitu. Tapi kita tetap
konsisten, disiplin, sampai wartawan tidak boleh masuk dan sebagainya. Dan wartawan mengerti bahwa ini demi Jawa Timur, demi Surabaya, jangan memberitakan yang jelek-jelek gitu loh. Karena apa? Itu UKM kalau begitu pameran, waduh senangnya minta apa? Pertumbuhan penjualannya tinggi. Dan itu UKM bukan hanya Surabaya, tapi seluruh Jawa Timur. Ini yang membuat alasan ekonomi, kenapa kok beraninya Surabaya melaksanakan itu ya. Jadi terus terang kita tidak terlalu over di media dan sebagainya, karena kita yang penting hasil. UKM terjadi penjualan yang bagus. Yang datang itu para distributor. Jadi yang kita hubungi melalui sosial media, melalui WhatsApp itu adalah para buyer, para investor yang memang mereka transaksi, bukan masyarakat umum. Kalau Jatim Fair ya itu yang datang di konsernya Sheila on Seven itu bisa 10.000, 15.000 itu. Kita sampai diberhentikan sama polisi. Jangan beli tiket, tapi penonton marah gitu. Dia harus beli tiket, harus bisa masuk. Nah, itu yang tahun 2019. Ya moga-moga tahun ini itu bisa kembali lagi. Saya kira begitu ya, karena kalau kita lihat aktivitasnya Surabaya sepekan ini, ya Jakarta juga, Inacraft juga sudah mulai bangkit, kemudian Gaikindo, pameran mobil otomotif, wah begitu euforia ya, yang di Jakarta, Surabaya. Saya kira kita sudah mulai take off kenceng nih, istilahnya turbonya sudah dinyalakan. Ini saya harap pameran atau yang MICE yang punya multiplier effect, hotel-hotel sudah terpenuhi, kuliner sudah, UKM sudah oleh-oleh jalan, kota-kota sudah macet, ini sudah kembali normal. Dan kita tetap selalu, ya saya setuju dengan Pak Ridwan, masyarakat tetap harus diingatkan, prokes tetap, dan pola hidupnya yang selalu dijaga, jangan turun ya, pola tidur, makan, sedia obat-obatan dan sebagainya. Saya kira ini suatu optimisme yang bagus, karena kalau saya sendiri yang dari bidang pameran ya, bukan hanya Jatim Fair, tapi kayak pameran UKM batik, bordir aksesoris ya, ini sudah hebat ini, yang membuka Bu Arumi, provinsi, ya Bu Wakil Gubernur, yang menutup Bu Rini, Bu Wali Kota. Wah ini hebat ini. Selama 10 tahun lebih kita melaksanakan pameran itu nggak pernah seperti itu. Alhamdulillah antara Pemprov dan Pemkot ini sudah saling sinergi ya. Saya sering dengan diskusi sama Pak Eri Cahyadi, memang pentahelik ya, termasuk media ini harus saling mendukung gitu. Dan ini saya harapkan optimisme yang besar kepada semua. Saya kira Pak Ridwan dan Pak Ansar setuju ya, bahwa kita ini sudah harus optimis untuk take off lebih cepat lagi Surabaya. Betul. Ya, seperti yang dibilang sama Pak Ridwan tadi ya, gas terus. Iya, betul. Nanti kalau ada itu direm dulu gitu ya Pak ya. Oke, ibarat pakai mobil ini. Terima kasih Smart FM ini berusaha mempelajari ke masyarakat. Ayo kita juga sudah mulai take off nih. Artinya Surabaya yang juga bersaing dengan kota besar ya. Saya juga bersaing nih dengan pameran-pameran di Jakarta, ada event-event besar yang dimasukkan ke Surabaya, karena kita punya Grand City Exhibition Hall, punya Diandra, punya Jatim Expo. Ini Surabaya adalah kota MICE yang memang mengundang, karena itu pengeluaran orang peserta MICE itu bisa 7-10 kali lipat dari wisatawan biasa. Makanya kenapa kok Kementerian Pariwisata itu sangat mendukung acara-acara MICE. Saya kira kita semua harus sinergi lah, pentahelik yang selalu disampaikan. Ada akademisinya, ada bisnis, ada government, ada komunitas, dan saya kira dari media seperti Smart FM. Iya, betul. Untuk perbedaan peningkatan persentasenya ini, Pak Budiono, yang kemarin pada saat Pak Budiono juga melakukan pameran tetap pada saat pandemi selama 2 tahun itu ya. Nah, kalau dibandingkan sama yang saat ini setelah ada pelonggaran, apalagi mulai dari Lebaran kemarin, kurang lebih sampai berapa, Pak? Ya, kalau pada waktu tahun 2020 ya, kalau kita bandingkan yang 100% 2019 ya, karena itu bisnis paling bagus itu. Ya, jadi saya kira
semuanya sepakat begitu. Kemudian tahun 2020 itu untuk bisnis MICE itu cuma 10%, Mbak. 10% aja rata-rata ya. 10% aja itu pun kecil-kecil gitu loh. Dan itu disambut dengan hibrid, jadi antara online dan offline. Jadi mungkin yang online-nya sekitar 70%, online-nya 70%, offline-nya 30%. Nah, kemudian pada waktu tahun 2021 pameran kita mungkin sudah naik, jadi sudah mulai offline-nya itu bisa 40-50% gitu ya, mulai 50-50. Nah, sekarang ini sudah 100%. Kita sudah take off dan pakai turbo lah sekarang gitu. Jadi sudah kembali, dan kita berharap ya setidaknya akan kembali ke tahun 2019 ya. Kalau kita lihat bagaimana kemarin ada Jazz Traffic dari Suara Surabaya, kemudian diikuti Java Jive, kemudian nanti ada konser Dewa. Saya kira nanti yang di Jatim Fair, Ari Lasso dan sebagainya ini sudah akan kembali normal, dan kita harap begitu karena saya kira itu yang diharapkan, ekonomi harus segera pulih, dan Surabaya dan kota-kota besar lainnya ini sebagai lokomotif penggerak kota-kota lain. Wah, lumayan ya Pak ya, 100%. Bisa menyamai sama seperti 2019 kemarin ya. Baik, tapi kita break dulu Pak Budiono dan Pak Ansar juga Pak Ridwan. Nanti kita akan ngobrol lagi mengenai hal ini. Ini kayaknya semakin siang semakin panas ini obrolan kita. Dan Anda, Smart Listener, Anda masih bisa bergabung bersama kami untuk melihat acara kami ini di YouTube di Smart FM. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Sebagai perwujudan dalam mendukung kemajuan ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun di Indonesia, Indonesia Financial Group, IFG, dan IFG Progress menyelenggarakan IFG International Conference 2022 dengan konsep hybrid. Acara ini diselenggarakan secara offline di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta untuk invitation only dan online melalui platform www.ifgconference.com pada 30-31 Mei 2022. Mengusung tema Insurance and Pension Fund, Transiting into Digital and Green Economy Ecosystem. IFG International Conference 2022 merupakan the most progressive international conference of insurance and pension fund in Indonesia yang akan menghadirkan paparan, perspektif terdepan dan forum diskusi dari para pelaku industri, regulator dan praktisi sektor keuangan bertaraf global dari berbagai penjuru negara. Daftarkan dirimu segera di www.ifgconference.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @IndonesiaFinancialGroup. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. 26 tahun Smart FM Network. Your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959.
Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Baik, Smart Listener, Anda masih bergabung bersama kami dalam Indonesia Sepekan, dan silakan Anda masih bisa melihat acara kami ini melalui YouTube ya di Smart FM. Acara ini juga kami siarkan di kota-kota lainnya, khususnya di jaringan Smart FM Network. Ada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Baik, kita masih bersama dengan 3 narasumber kami yang terhubung pagi hari ini, dan terima kasih sekali tadi Pak Budiono udah ngobrol banyak ya mengenai dunia pameran, kemudian juga Pak Ansar juga sudah ngobrol tentang dunia perhotelannya, juga Pak Ridwan Mubarun dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tapi saya akan ngobrol lagi nih dengan Pak Budiono. Tadi kan sudah disebutkan tentang beberapa pameran yang pernah diadakan oleh khususnya Debindo nih ya di Surabaya. Nah, untuk kali ini Pak, dengan adanya pelonggaran kebijakan penggunaan masker di ruang terbuka, apakah pameran yang akan diadakan next ya untuk Debindo khususnya ini akan tetap menggunakan konsep hybrid Pak, online dan offline? Bagaimana? Monggo Pak Budiono. Halo Pak Budiono, mungkin bisa dibuka mute-nya? Sorry Mbak. Jadi terima kasih. Kalau sekarang itu hybrid tetap Mbak. Jadi mungkin porsinya 5-10%. Oke. Dan 90% itu offline lah, normal. Offline normal. Iya. Jadi tetap sama dengan prokes, tetap selalu ada ya. Dan kita yang sudah tidak putus pameran ya, walaupun pandemi ya, bukan hanya pameran-pamerannya UKM, tapi juga ada Jatim Fair yang ada investasi, kemudian batik bordir dan sebagainya. Saya kira ini akan jalan, tapi yang peserta atau yang tidak bisa datang ke suatu pameran atau event itu bisa mengikuti secara online, secara digital. Itu yang memudahkan. Jadi biasanya di dalam MICE ya ada meeting, ada insentif convention, exhibition. Nah ini pada waktu meeting atau convention gitu, itu bisa digital hybrid, dari berbagai negara juga ikut, dari kota-kota lain ikut gitu loh ya. Dan ini kita dipaksa sudah, dan sudah terbiasa karena kita biasa pameran online ya. Dan ini tetap jadi justru coverage-nya itu jauh lebih banyak gitu loh. Iya, jadi sampai luar negeri ya Pak ya. Iya, betul. Yang dari pelosok-pelosok, bagaimana kan sekarang di daerah pelosok-pelosok itu sudah semua pegang smartphone ya. Otomatis mereka itu sudah terbiasa untuk mengikuti suatu event. Nah, ini kan kembali lagi kepada masyarakat yang memang mau maju, masyarakat yang mau optimis, dia bisa mengikuti sesuatu pun yang positif ya. Jadi terima kasih Smart FM yang selalu membuat kita berpikiran positif, berpikiran optimis dan sebagainya. Karena di dalam suatu pameran bukan hanya buyer meet seller, tapi juga communication.
relasi dan sebagainya, meeting. Karena sifat manusia tetap ingin bertemu, ingin face to face, ya kan? Kalau bertemu lewat handphone atau laptop kan nggak seru ya. Ya. Jadi ketemu langsung ya Pak ya. Nah, sifat manusia makanya begitu dibuka ini level PPKM juga turun 1 ya. Bagaimana Pak Ansar itu restoran-restoran itu kemarin bubur penuh itu. Udah kayak pasar itu, nyari bubur itu waduh. Penuh, saya sampai bagaimana di grupnya Merkur, Aston, grupnya Miton, penuh semua. Jadi saya bersyukur ini sudah kembali. Saya kira keberhasilannya Surabaya ini yang melaksanakan pameran tidak putus ya. Ini kenapa saya sampaikan, kalau dulu nggak saya sampaikan, takutnya nanti ada yang protes. Jadi terima kasih juga saya sampaikan kepada BPPD sama Pemkot Surabaya karena mereka mengizinkan gitu loh. Mereka mengizinkan, tapi kenapa kok mengizinkan? Karena penuh dengan tanggung jawab bersama. EO-nya juga tanggung jawab, polisi juga tanggung jawab, BPDD juga tanggung jawab. Jadi kalau kita mengadakan pameran itu satgas dari BPPD itu keliling, Mbak. Kita juga punya satgas intern gitu loh, saling menjaga. Nah, itulah sinergi seperti itu yang sangat penting ya. Dan itu suatu yang strength point ya. SWOT analisis strength point-nya itu yang patut digalakkan. Saya kira itu antara mindset-nya Bu Gubernur bahwa Jatim bangkit, optimis ya, dan Pak Eri yang juga pentahelik ini, saya kira Surabaya optimis menyambut PPKM semakin turun dan semoga ini sudah bisa menyamai tahun 2019 yang lalu. Oke, baik ya, baik. Berarti next tetap ada hybrid ya Pak ya, online dan offline. Ya, lalu untuk kapasitas pengunjungnya Pak, apakah dibatasi atau mungkin bikin kontraflow? Masuk keluar begitu Pak untuk kapasitas pengunjungnya? Enggak, sudah normal. Tapi saya kira ya itu lagi pengunjung itu sudah belajar, sudah pintar. Jadi mereka tahu daerah sini itu yang kosong. Kalau ada stand, ada yang transaksi, ada yang nanya agak penuh, dia pindah dulu. Jadi malah itu bagus buat kita sebagai penyelenggara. Mereka sudah belajar ngatur flow-nya sendiri, gitu loh. Dan mereka yang merasa komorbid, yang punya penyakit bawaan, dia kalau nggak datang, dia menggunakan online, ya, menggunakan digital, ya. Karena kita sifatnya hibrid. Saya kira sudah tidak ada kekhawatiran. Yang penting kita juga selalu ingatkan kepada masyarakat jaga imun, ya. Jaga iman, jaga imun, ya Pak Ridwan, ya, tetap itu. Karena saya kira dengan imun yang kuat ini kita semakin percaya diri lah untuk yaitu tadi face to face dan ketemu orang dan sebagainya. Saya kira semoga juga semua industri ini tumbuh dan juga Smart FM ini selalu jadi partnernya kita. Oke, terima kasih sekali Pak Budiono. Kita bergeser kembali ini ke Pak Ridwan Mubarun. Halo, selamat pagi Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Pak Seri. Iya, tadi sudah dibeberkan ya Pak oleh Pak Budiono kalau saat ini pameran sudah dibuka, bahkan sudah full, bahkan masyarakat juga sudah aware dengan kedatangan mereka, tidak berkumpul Pak, tidak berkerumun. Menghindari kerumunan-kerumunan yang sekiranya bisa terjadi pada saat pameran. Namun untuk ini ya Pak, untuk tadi kan disebutkan kebijakan ini ada di ruang terbuka dengan kondisi-kondisi tertentu, begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Ridwan bisa memberikan review kembali Pak, ini khususnya untuk smart listener yang baru mendengarkan, bagaimana ketentuan yang sudah diberikan oleh dalam Inmendagri mengenai kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Ya, baik, terima kasih. Ya. Jadi saya mengulang lagi, jadi kebijakan terkait pelonggaran masker di terbuka itu pertama kali disampaikan diumumkan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 17 Mei. Jadi ketika itu diumumkan, memang
Artinya apa yang disampaikan Pak Presiden itu merupakan suatu kebijakan yang harus, artinya bisa diikuti oleh semua orang. Artinya kalau kami sebagai Satgas, tentunya kami harus menyesuaikan. Oh, ini ada kebijakan seperti ini. Ya, berarti ketika kita menemukan warga di tempat terbuka, kita sudah tidak menganggap itu sebagai pelanggaran lagi. Karena jadi tidak ditindak ya Pak ya? Tidak ditindak ya pada saat tidak menggunakan masker di ruang terbuka ya? Ketika ini belum ada, ketika warga di luar terbuka, kita mesti tegur secara humanis dan kita ini menganggap ini pelanggaran. Tapi dengan adanya kebijakan ini berarti sudah merubah pola kita. Ini bukan pelanggaran. Nah, saya katakan bahwa teman-teman saya tetap ketika di tempat terbuka selalu tetap mengingatkan mereka kalau ketemu yang misalnya rentan terhadap COVID, contohnya lansia yang komorbid dan sebagainya, itu tetap teman-teman memberikan, Bu, pakai masker ya, Ibu sudah usianya lansia dan sebagainya. Dan kalau yang lain ya sudah dibiarkan. Jadi sesuai dengan anjuran Presiden itu kalau tempat terbuka dilonggarkan dengan masker, kecuali mereka yang lansia, komorbid dan sebagainya tetap, ataupun yang sakit ya tetap menggunakan masker. Juga di tempat transportasi ya, tempat transportasi ataupun di ruangan tertutup kita tetap menggunakan masker. Jadi kalau misalnya sekarang ini polanya harus berubah, pola kita. Kalau kita memang di luar nggak pakai masker, tapi ketika kita mau masuk mall, ya sudah kita siapkan maskernya lagi. Itu aturannya seperti itu. Ya. Jadi, namun kalau saya mengatakan begini bahwa yang perlu kita ambil hikmahnya adalah ketika Presiden menyampaikan ada pelanggaran, di sini sebenarnya transisi kita menuju ke arah endemi. Nah, saya begitu tadi saya katakan di awal Surabaya itu tadi tanggal 23 Maret kita pertama kali kota besar yang level 1. Ketika level 1 tadi Pak Budi mengatakan kalau dulu masih 50% gitu. Tapi kalau di level 1 sudah diperbolehkan 100% di level 1. Dan itu sudah berlangsung sampai sekarang. Kita kondisi level 1. Cuma memang kemarin kita walaupun kondisi kita harus level 1, kita punya indikator di 8 indikator di kasus assessment Kemenkes itu semuanya bagus, namun karena ada indikator tracing itu yang sempat 0 karena aplikasinya error, sehingga kita masuk kategori level 2. Sehingga ketika level 2 kemarin itu, untungnya level 2 kemarin itu berbeda sama level 2 sebelumnya. Level 2 kemarin itu secara jam operasional masih tetap diperbolehkan sampai tutup jam 22.00. Namun secara kapasitas kita dianjurkan tetap tidak boleh 100%, tapi 75%. Ya. Nah sekarang sudah kembali level 1 dengan Inmendagri nomor 26 kemarin, dan juga di dalam Inmendagri 26 itu ada pengaturan masalah kebijakan Presiden tadi, sudah ada surat edarannya, dan sudah kita tindak lanjuti juga dengan surat edaran Wali Kota Surabaya, bahwa kondisi level 1 Surabaya semua bisa 100%, di bioskop bisa 100%, di tempat-tempat lain bisa 100%, ya, karena kita sudah level 1. Artinya kalau sudah seperti itu kan, nih, usaha saya katakan ayo gas, kita buat event-event, kita buat pameran-pameran, kita buat semua kegiatan untuk menunjang usaha kita, artinya dengan tujuan kita membangkitkan kalau usaha mikro kecil kita di Surabaya ini, sehingga kita betul-betul bisa bangkit lagi dari keterpurukan pandemi COVID selama 2 tahun ini, seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan kondisi saat ini Surabaya, tadi Pak Budiono katakan kita ini Surabaya ini yang sudah duluan ya pameran-pameran dan sebagainya. Termasuk di Surabaya ini sekarang lagi banyaknya artis datang ke Surabaya. Banyak sekali artis datang ke Surabaya. Ya karena Surabaya dianggap bagus. Dan penyelenggara event itu sudah semangat lagi untuk mendatangkan artis-artis itu. Seperti itu dah. Dan Surabaya mungkin dikatakan bagus karena memang gini, berbeda dengan kota yang lain ya, mohon maaf kita memakaikan diri. Surabaya itu kita betul-betul kolaborasinya luar biasa. Dulu sebelum ada event kita selalu meminta kepada pelaku usaha, ayo asesmen dulu. Asesmen itu apa? Agar kita bisa setidaknya meminimalisir risiko COVID kalau ada kegiatan. Dan itu patuh. Teman-teman event itu patuh. Jadi kita selalu meminta kepada asesmen daripada Satgas untuk melakukan asesmen dan sebagainya. Dan tadi Pak Budiono sampaikan ketika penyelenggaraan kegiatan itu, teman dari kita, Satgas kita hadir, juga ada Satgas mandiri dari teman-teman penyelenggara kegiatan yang juga ikut
bekerja agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan, namun protokol kesehatan juga tetap dilaksanakan. Seperti itu. Jadi luar biasa Surabaya ini. Makanya kota besar satu-satunya ya, kota besar ya. Jakarta baru kemarin dikatakan level 1. Jakarta ya baru Inmendagri 2026 yang baru keluar tanggal 23 Mei kemarin. Sebelumnya masih level 2. Surabaya dari tanggal 23 Maret sudah level 1. Itu luar biasa. Ini kolaborasinya luar biasa antara kami, Satgas di pemerintah kota, di Polres, TNI, di polisi, TNI, teman-teman masyarakat, PKL dan sebagainya itu luar biasa sehingga Surabaya saat ini kalau bicara kondisi COVID luar biasa bagusnya, ya. Bagus kita katakan bagus sehingga ayo kita bangkitkan lagi dunia usaha kita tingkatkan lagi perekonomian kita, mudah-mudahan ini membantu perekonomian Surabaya yang 2 tahun kemarin sempat terpuruk. Dan luar biasa Pak Wali Kota sangat mendukung sekali kalau ada teman-teman itu mengadakan event-event, mengadakan kegiatan, pameran dan sebagainya. Pak Wali mendukung sekali dan sangat berharap itu ada. Dan alhamdulillah juga di hari jadi Kota Surabaya ini kita lihat kegiatannya luar biasa ya. Ditahan dulu Pak, mengenai hari jadi Pak. Nanti sebagai gong terakhir. Saya mau tanya nih tentang hal ini, tentang hari jadi Kota Surabaya yang ke-729 nih Pak. Ini sudah mepet kan Pak, nanti tanggal 31 Mei kan? Pastinya akan ada banyak acara-acara yang diselenggarakan ya. Nah, nanti kita akan ngobrol tentang hal ini Pak. Kita karena break dulu sebentar. Oke. Smart Listener, Anda bisa kembali bergabung bersama kami nanti dan acara ini masih bisa Anda dengarkan di YouTube, ada di Smart FM. Saya Seli Diandra, kembali lagi setelah break yang berikut ini. Indonesia Sepekan segera kembali untuk Anda. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat memasuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Anda ingin berinvestasi sekaligus bisa membantu negara? Memiliki surat berharga negara atau yang dikenal dengan SBN adalah pilihan yang tepat. Surat berharga ini diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah. Dana yang dikumpulkan dipergunakan untuk membiayai suatu proyek pembangunan. Dan umumnya setiap bulan seorang pemilik SBN akan menerima imbal hasil yang nilainya disesuaikan dengan nilai investasinya. Bagaimana proses memiliki SBN? Lalu bagaimana pula bisa mendapatkan imbal hasilnya? Dapatkan penjelasan lengkapnya dalam perbincangan interaktif di Smart FM, Senin 30 Mei mulai jam 5 sore. Menghadirkan William, PR and Corporate Communication Lead Bibit.id dengan tema Serba-serbi investasi surat berharga negara. Live di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter
@radiosmartfm dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Indonesia Sepekan, membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Ya, selamat pagi untuk Anda Smart Listener yang ada di Kota Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Kita masih ada di Indonesia Sepekan dan tidak terasa saat ini kita sudah ada di sesi yang terakhir ya. Dan kita masih terhubung dengan 3 narasumber kami. Masih ada Bapak Ridwan Mubarun, PLT Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Surabaya. Juga Bapak Insinyur Budiono MBA, Organization and Business Development Sector Chief Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, juga Direktur dari PT Debido Mitra Tama. Kemudian juga ada Bapak M. Ansar, General Manager Midtown Resident. Baik, tadi kita sudah ngobrol sedikit atau menyinggung sedikit mengenai hari jadi Kota Surabaya yang ke-729 besok pada tanggal 31 Mei 2002. Dan selama sebulan ini Pemkot Surabaya sudah mengadakan berbagai macam event ya. Nah, ini Pak Ridwan Mubarun mungkin bisa terhubung kembali bersama kami. Selamat pagi Pak Ridwan. Halo Pak. Selamat pagi. Iya. Baik. Nah, ini berkaitan dengan hari jadi Kota Surabaya ke-729 Pak. Eventnya kemarin apa saja dan bagaimana cara melakukan yang namanya kan pelonggarannya sudah diberikan ya, tapi pastikan banyak tadi yang seperti Pak Ridwan bilang banyak yang berkumpul. Orang Surabaya kan sukanya yang berkumpul, berkerumun. Ini apa yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya khususnya oleh COVID-19? Monggo, Pak Ridwan. Ya, baik, terima kasih. Jadi tanggal 31 Mei itu merupakan hari jadi Kota Surabaya. Nah, rangkaian dalam rangka memperingati hari jadi Kota Surabaya itu sudah dimulai tanggal 1 Mei. Ya. Ya, tanggal 1 Mei itu sudah dari 1 Mei sampai ini sudah. Dan puncaknya tanggal 31 Mei. Itu berbagai macam kegiatan. Ada Surabaya Shopping Festival. Nah, di Surabaya Shopping Festival ini sampai kita membuat surat edaran Wali Kota Surabaya, cuma kita saking semangat Pemkot Surabaya agar mall, semua Semarang dan sebagainya, kita akan membuat surat edaran wali kota bahwa khusus hari Jumat ya dan Sabtu itu mall bisa tutup sampai jam 00. Wow. Sudah, cuma memang sampai sekarang teman-teman belum ini ya, mungkin masih ada, tapi kita beri kesempatan. Kalau teman-teman mau buat last night shopping seperti dulu sebelum COVID, ini kita kasih pulang, silakan. Kalau sekarang staf sampai jam 10 ya. Tapi kalau topik ini ada, sudah kita keluar surat edaran untuk bisa sampai Jumat dan Sabtu bisa lakukan last night shopping, jadi tutup jam 12 seperti itu. Nah, terus ada kejuaraan olahraga ya, termasuk kemarin kejuaraan Persebaya, terus lomba-lomba olahraga dari sepeda, juga panahan, ada kemarin Promocom, challenge sepeda yang dari sini ke Bromo, itu luar biasa juga, dan dari berbagai kota datang untuk mengikuti Promocom tersebut ya, dari luar Surabaya. Juga ada pertandingan ada rujak ulo kemarin yang sudah dilaksanakan, terus basket antar pelajar, juga lomba dayung tadi yang tadi saya kita tambahkan nanti lomba dayung, juga ada lomba renang sebagai sampai nanti ada wayang istighosa hari Minggu besok di di Tugu Pahlawan ya, sampai terakhir nanti hari jadi upacara hari jadi Kota Surabaya. Ini apa? Alhamdulillah ketika Surabaya sedang membuat event hari jadi Kota Surabaya ini, memang kita sudah sebelumnya setiap ada kegiatan pasti dilakukan asesmen. Jadi setiap ada kegiatan ini harus di-asesmen dulu, sehingga kita mengarahkan penyelenggaraan kegiatan agar betul bisa ini, termasuk kemarin rujak ulo. Sebenarnya rujak ulo itu kalau bicara partisipasinya itu sudah berkurang banyak dibanding 2 tahun lalu, 3 tahun lalu.
Artinya kita hanya pesertanya, tapi luar biasa masyarakatnya yang datang karena kerinduan mungkin ya, tidak pernah semacam hiburan-hiburan dan sebagainya, sehingga yang datang itu luar biasa, itu di luar perkiraan, sehingga kita sulit juga untuk, tapi ya sebenarnya karena kita lihat vaksinasi Surabaya, jadi katakan di awalnya sudah ada penelitian mengatakan bahwa imunitas warga Surabaya itu 90% bagus imunitas. Ya mungkin karena kalau bicara vaksinasi, ya Surabaya termasuk kota besar yang vaksinasi 1 kita sudah 130%, terus vaksinasi kedua kita sudah 107% kalau tidak salah. Sama booster kita sudah 40% booster kita. Artinya secara vaksinasi kita ini bagus, sehingga mungkin imunitas kita bagus, sehingga yang sekarang ini yang tadi saya katakan di awal, karena kita selalu mantau kondisi Surabaya. Ketika kondisi bagus itu, ya memang kita berharap semua aktivitas berjalan dengan baik ya. Semua aktivitas kalau bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah kemarin juga Presiden sudah menyampaikan kebijakan pelonggaran masker itu luar biasa membantu aktivitas sektor usaha yang ada di Surabaya untuk mengadakan bermacam event kegiatan di sini. Kalau itu di luar. Tapi kalau di dalam, ya tetap kita mengadakan misalnya ada pameran di mall, orang harus menggunakan masker dan sebagainya. Sampai tetap berjalan kerja untuk mengingatkan masyarakat tetap harus menggunakan masker. Yang kerumunan di luar ini yang kita berharap kita tetap minta masyarakat kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengingatkan terus ketika aktivitas kerumunan di luar tetap masker, tapi ya memang saya katakan di awal kalau bicara 3M itu yang paling sulit kita kendalikan ini yang namanya kerumunan itu. Kalau masker masih bisa kita, tapi kerumunan ini agak sulit. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena Surabaya sudah bagus ya, belum lagi transisi pandemi seperti itu. Jadi Hari Jadi Kota Surabaya 31 Mei ini dan ditambah dengan kebijakan Presiden tanggal 17 Mei kemarin itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti sangat membantu untuk Surabaya siap dalam menerapkan kebijakan pelonggaran masker. Ya, oke, baik. Ini kebetulan Pak Ridwan ada yang terhubung melalui YouTube kami. Ada yang bertanya nih di YouTube ini buat Pak Ridwan, Pak Ansar, dan juga Pak Budiono. Ini dapat pertanyaan yang sama. Mungkin bisa dijawab satu-satu ya. Mungkin dari Pak Ridwan dulu. Ini dari Pak Budi. Salam sehat untuk semuanya. Kepo-kepo sedikit nih, kira-kira pada bulan depan ada kegiatan apa atau program apa saja, baik untuk Pak Ridwan, Pak Ansar, dan Pak Budiono. Nah, silakan. Monggo, Pak Ridwan, mungkin bisa dimulai. Bulan Juni besok, Pak. Ada kegiatan apa nih dari Pemkot Surabaya? Bulan Juni kalau dari pemerintah kota memang puncak acaranya 31 Mei kemarin ya. Nanti tanggal 31 Mei rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya itu nanti puncaknya tanggal 31 Mei. 31 Mei. Ya. Jadi tadi saya katakan di awal sudah ada kegiatan termasuk wayang ada beberapa saya tadi wayang sampai istighosah itu semua kegiatan dalam rangka kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya. Nah kalau di bulan Mei, ya dari pemerintah kota mungkin awalnya sih kemarin rencana membuat kegiatan sepak bola Persebaya, ya cuma karena ada satu lain hal sehingga itu ditunda oleh PSSI karena berkaitan dengan Piala Presiden untuk sepak bola. Sehingga yang sempat rencana tanggal 4 Juni dan sebagainya tertunda. Nah namun ada event-event yang dilaksanakan oleh teman-teman dari dunia usaha. Saya katakan di awal, sekarang ini banyak artis yang datang untuk event-event. Nah ini Juni banyak juga ini yang datang datang Kota Surabaya untuk sehingga pihak-pihak penyelenggara event penjara itu banyak sekali mendatangkan artis di Surabaya. Seperti itu Mbak Seli. Oke, baik, terima kasih. Saya ke Pak Budiono kali ini. Bagaimana nih kalau menurut Pak Budiono, apa aja nih Pak program besok next bulan Juni? Ya, saya sebenarnya kemarin sama Pak Asisten ini ya, Bu Rini juga minta pameran Surabaya Great Expo, Pak. Di pamerannya Surabaya. Jadi kalau Jatim Fair ini kan mengacu ke Jakarta Fair ya. Jakarta Fair mungkin sudah ke berapa? 40-50 ya. Jatim Fair ini masih ke 12, SGE ini mungkin masih ke 8, Surabaya Great Expo. Ini juga vakum 2 tahun ini. Nah ini kemarin kita diminta kembali lagi jadwal ke Mei ya, hari ulang tahun Surabaya. Cuman kita ngasih paparan kemarin, jangan ditumpuk di bulan Mei. Nanti terlalu banyak karena ada Surabaya Shopping Festival dan sebagainya.
Nah, memang Bu Risma saat itu minta agar ada event-event yang Surabaya itu jangan dikumpulkan di Mei semua. Akhirnya dipindah ke Agustus. Jadi nanti di bulan Agustus ini ada Surabaya Great Expo, kayak semacam Jatim Fair gitu, sebagai ajang pertemuan para bisnis, kemudian unjuk dinas-dinas sosial, kesehatan, pariwisata. Nah, ini tadi disebut tentang event di Surabaya. Saya ingat ada dinas K-pop. Wah, apa itu? Dinas K-pop ini adalah sebutan, ini karena Bu Wiwi yang menyampaikan, Kepala Dinas Pariwisata, di mana kita sudah kerjasama waktu beliau jadi Kepala Dinas Perdagangan ya. Waktu kita kerjain Surabaya Great Expo, dinas K-pop itu ada dinas kebudayaan, pariwisata, olahraga, dan pemuda. Wah, ini kayaknya ini ya, kekinian sekali ya, K-pop. Betul. Nah, ini nanti juga rujak ulek, ini karyanya Bu Wiwi juga, dan saya ingat Bu Wiwi ini sangat konsen terhadap UKM. Jadi kenapa kok hotel-hotel di Surabaya, ini Pak Azwar mungkin ya, BHRI, itu harus menggunakan, menampilkan karya-karya UKM di daerah sekitarnya. Jadi kalau misalkan ada hotel misalkan Westin gitu ya, di dari situ UKM-nya apa harus ditampilkan. Sandalnya itu harus dari UKM-nya Surabaya. Jadi ini sangat kolaborasi mengangkat UKM, dan tenaga kerja itu diprioritaskan dari KTP Surabaya. Ini dari Dinas Tenaga Kerja gitu. Jadi benar-benar pendayagunaan lapangan kerja. Makanya kenapa kok event-event ini digelar? Tadi Pak Ridwan yang banyak artis yang memang karena konsumen musik jazz, musik semua banyak. Ini ada konser Raisa rencananya di Diandra Convention Center, kemudian Dewa nanti kapan di Tegal Salah akhir ini, kemudian juga pameran International Motor Show. Jadi ini mobil besar sekali ya. Kalau kita lihat bagaimana kemarin Smart Listener ini mudik ya, benar-benar mudik yang luar biasa. Jakarta macet. Saya aja yang lebaran di Jakarta H+2 masih macetnya. Jadi pemudiknya bukan hanya dari Jakarta, tapi yang dari Sumatera masuk ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah masuk ke Sumatera lewat Merak dan sebagainya, numpuk di Cipali. Jadi kendaraan mobil ini hebat sekali. Bagaimana mobil-mobil ini penjualannya tinggi gitu loh, karena infrastruktur kan sudah besar ya. Jadi ini makanya kok Surabaya ada event-event. Begitu ada event yang datang orang Pacitan, orang Madiun, Banyuwangi, karena cuma dari Madiun ke sini cuma 2 jam, dari Malang cuma 1,5 jam. Jadi begitu ada event di Surabaya, artis gitu, waduh, demand-nya tinggi sekali. Ya, kemudian apa lagi ya, selain pameran koperasi, ada pameran wisata. Jadi nanti ada pameran decoration interior arsitektur, masih banyak pameran Ina Group. Wah, banyak sekali ini. Dan semuanya ini saat ini kita juga nggak ada masalah kalau asesmen. Jadi ini tadi Pak Ridwan nyampaikan asesmen, nggak apa-apa Pak, kita jalanin aja asesmen, kita bertemu, diatur, kita juga suka. Dan saya juga sampaikan pada waktu tahun 2020 ya, yang masih pandemi, kita asesmen itu sampai 2 kali, Pak. Terus terang kita ditolak pertama kali. Pak Ibu kan tahu sendiri, ngadain pameran itu kan nggak gampang. Ya, ada 100 stand itu berarti kira-kira 1 stand itu 10 orang, bisa 1000 itu. Hotelnya bagaimana mereka pesan dan berbagai kota. Jadi kalau pameran itu tidak diperbolehkan, waduh, berapa kerugian yang kita hadapi dan kita dikomplain. Akhirnya kita begitu dapat surat tidak setuju, kita kembali lagi ke Pak Irfan, nyampaikan sambil memohon Pak gini. Alhamdulillah 1 minggu kalau nggak 2 minggu diizinkan Pak, tapi dengan syarat-syarat yang ketat, siap gitu makanya kita. Jadi akhirnya satu-satunya di kota besar yang pameran di 5.000 meter persegi. Yang lain-lain itu masih di mall, yang kecil-kecil. Kita alhamdulillah. Jadi banyak sekali pameran. Iya, baik. Terima kasih Pak Budiono. Kalau dari Pak Ansar bagaimana Pak Ansar? Apa nih program yang mau dilaksanakan next? Ya, melihat semuanya pada semangat ini Pak. Iya, harus Pak, harus semangat Pak. Ya, saya yakin juga. Jadi kalau dari Midtown, dari ulang tahun Surabaya bulan Mei ini, kita sudah mengadakan promo yang mana semua
yang check-in di Midtown Residence, kita kasih souvenir. Souvenirnya itu rujak yang dikemas bertuliskan selamat ulang tahun Surabaya dalam rangka. Jadi si kayak welcome fruit, tapi itu kan rujak di Surabaya kan cukup banyak di Jalan Dr. Stomo dan lain tuh. Jadi kita angkat khasnya Surabaya. Karena kalau rujak ulek itu aromanya di hotel agak nggak semua orang suka. Kita rujak manis. Lalu untuk bulan depan, mengingat ini Midtown Residence adalah residence, jadi semua kamar kami itu adalah memiliki kitchen dan perlengkapannya. Dan memang itu jadi favorit weekenders di Surabaya. Nah, kita kemas namanya package yang feel like at home. Jadi mungkin sudah bisa langsung masak, sudah kita siapkan juga material untuk memasak di dalam. Ada daging apapun yang ada di dalamnya, jadi kita main di dalam paket kamar. Juga putra-putrinya bisa, kita ada picnic on top yang tadi saya sampaikan. Kita punya rooftop yang open, ada pool dan lain-lain, itu juga minat dari masyarakat Surabaya karena market dalam kemarin-kemarin tuh Surabaya lebih besar. Jadi, kita kemas di bulan Juni masih tetap dalam suasana ya anggap aja kita liburan, padahal sudah liburan lama juga ya. Juni, jadi kita sambut adalah family package. Ibunya bisa masak di kamar, jadi kayak di rumah. Kamu ruang itu. Seperti itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Ansar, Pak Budiono, Pak Ridwan untuk ngobrol-ngobrolnya selama 2 jam ini. Nggak terasa tahu-tahu sudah jam 11 siang ya. Iya. Ketemu lagi mungkin next di kebijakan yang berikutnya. Mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 level 0 ya Pak ya. Mudah-mudahan kita berharap sekali. Baik. Semangat, tetap optimis. Yes, tetap semangat, tetap optimis ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Budiono, Pak Ridwan, dan juga Pak Ansar yang sudah bergabung bersama kami di Indonesia Sepekan. Dan juga untuk Anda, Smart Listener, terima kasih juga untuk Anda sudah mendengarkan acara ini. Dan akhirnya saya Celi Diandra, sampai di sini dulu. Selamat siang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti program Indonesia Sepekan. Perbincangan interaktif mengenai berbagai topik ekonomi bisnis, sosial budaya, dan politik yang terjadi di Indonesia. Smart FM Network, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Indonesia Sepekan membuka wawasan, memberi inspirasi untuk membangun Indonesia lebih maju. Terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.